Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan latihan rehabilitasi medik yang dapat dilakukan di rumah pada pasien-pasien dengan sindroma hipomobility lutut. Sindroma ini terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit pengapuran sendi lutut atau yang dikenal dengan osteoartritis. Yang kedua pada penyakit-penyakit rematik sendi lutut atau yang secara ilmiahnya dikenal dengan rheumatoid arthritis, dan juga pada pasien post imobilisasi pasca patah tulang. Namun sebaiknya sebelum melakukan latihan, Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik sehingga latihan yang Anda lakukan itu tepat sasaran dan aman untuk Anda. Oke, sebelum kita melakukan latihan, kita like dan subscribe dulu ya di bawah ini. Ada dua jenis latihan yang akan saya lakukan pada kali ini. Yang pertama, gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan luas gerak sendi lutut. Yang kedua, gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot di sekitar sendi lutut. Oke, kita mulai sekarang dengan latihan untuk meningkatkan fleksibilitas dan luas gerak sendi lutut. Gerakan yang pertama, siapkan handuk atau alat seperti ini. Lalu duduk selonjor, letakkan alat ini di bawah tumit. Letakkan alat ini di bawah tumit, lalu kita tekan di atas paha atau kita bisa memberikan beban di atas paha. Lalu ditahan sekitar 20 sampai 40 detik. Rilekskan otot-otot di sekitar sendi lutut, dan gerakan ini diulangi 3 sampai 5 kali. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan luas gerak sendi lutut sehingga lutut dapat lebih lurus lagi atau yang dikenal dengan istilah ekstensi di sendi lutut. Ya, seperti ini gerakannya. Untuk gerakan yang kedua, kita posisi tidur terlentang. Letakkan bokong menempel pada dinding dan kedua tungkai lurus ke depan. Lalu tekuk di sendi lutut dan sendi pinggul perlahan-lahan ke bawah dengan tumit tetap menempel pada dinding sampai terasa ada getar sensasi tarikan di sekitar sendi lutut. Tahan sekitar 20 sampai 40 detik. Lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ini bisa diulangi 3 sampai 5 kali. Gerakan ketiga, berdiri dan letakkan tungkai yang sakit di atas undakan. Lalu gerakkan badan ke depan dengan menekuk lutut sampai terasa sensasi teregang pada lutut. Tahan sekitar 20 sampai 40 detik. Latihan ini bisa dimulai dengan undakan yang lebih rendah dulu. Nah, itu tadi latihan untuk meningkatkan fleksibilitas dan luas gerak sendi lutut. Gerakan kedua dan gerakan ketiga bermanfaat untuk pasien-pasien yang kesulitan untuk menekuk lututnya. Latihan ini bisa dilakukan setiap hari. Sekarang kita masuki pada jenis latihan yang kedua. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot di sekitar sendi lutut. Dengan otot-otot yang kuat, otot-otot tersebut akan berfungsi untuk melindungi sendi lutut. Latihan ini bisa dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kita mulai dengan gerakan yang pertama. Kita duduk selonjor seperti ini. Lalu letakkan gulungan handuk atau alat seperti ini di bawah lutut. Lalu angkat lutut seperti ini. Tahan sekitar 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu turunkan perlahan-lahan. Nah, gerakan ini bisa diulangi sebanyak 8 sampai 12 kali, sebanyak 2 sampai 3 set. Selanjutnya gerakan yang kedua, kita bisa tidur terlentang.
Lalu tungkai yang tidak sakit kita tekuk seperti ini. Lalu setelah itu kita angkat tungkai yang sakit seperti ini, sekitar 60 derajat. Jadi atau paha ini sejajar dengan paha yang tidak sakit. Tahan sekitar 10 hitungan, lalu turunkan perlahan-lahan. Nah, ulangi gerakan ini sebanyak 8 sampai 12 kali. Sebanyak 2 sampai 3 set. Nah, untuk gerakan ketiga, posisinya duduk dengan tungkai menggantung seperti ini. Lalu luruskan tungkai, perlahan-lahan, tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunkan perlahan-lahan. Gerakan ini dapat dilakukan 8 sampai 12 kali repetisi sebanyak 2 sampai 3 set. Gerakan keempat yaitu berdiri, kemudian berpegangan, lalu tekuk sendi lutut di tungkai yang sakit tanpa menekuk di sendi pinggulnya. Jadi posisi tetap lurus ke bawah seperti ini. Tahan sekitar 10 detik. Lalu turunkan perlahan-lahan. Nah, gerakan ini juga dilakukan 8 sampai 12 kali repetisi sebanyak 2 sampai 3 set. Gerakan yang kelima yaitu duduk berdiri di kursi. Jadi tangan di depan dada disilangkan seperti ini. Lalu duduk berdiri perlahan-lahan. Oke. Seperti ini perlahan-lahan. Diulangi sebanyak 10 kali 2 sampai 3 set. Untuk gerakan keenam yaitu dengan cara bersender. Bersender di dinding seperti ini. Lalu turunkan punggung menempel pada dinding. Turunkan perlahan-lahan sampai sudut 60 derajat. Tahan sebentar, lalu naik lagi ke atas. Oke, seperti ini. Nah, jika terasa gesekan yang lebih kuat di belakang, Anda dapat menempatkan handuk di punggung di sebelah sini, sehingga gesekan dengan dinding juga akan berkurang. Oke, repetisinya sama, sebanyak 8 sampai 12 kali repetisi, diulangi sebanyak 2 sampai 3 set. Selanjutnya gerakan ketujuh yaitu posisinya seperti ini. Mulanya berdiri dengan kedua tungkai sejajar dengan dibuka lebar selebar bahu, lalu langkahkan kaki ke depan. Nah, balik lagi ke belakang, ganti kaki satunya. Iya, seperti ini. Tangan bisa diletakkan di depan dada. Ya, oke. Ulangi sebanyak 8 sampai 12 kali repetisi. Untuk selanjutnya, gerakan yang ke-8 atau gerakan yang terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan naik turun undakan. Kita mulai dengan undakan yang lebih rendah dulu. Oke. Gerakan ke depan, naik undakan, turun. Oke. Selain depan, bisa juga dilakukan ke samping. Nah, ya. Tiap gerakan masih sama, diulangi 8 sampai 12 kali repetisi sebanyak 2 sampai 3 set. Oke, semua gerakan sudah selesai dilakukan. Lakukan latihan-latihan tersebut secara rutin dan tingkatkan dosis latihan setiap minggunya sehingga kekuatan otot tersebut akan terus meningkat.
latihan-latihan untuk penguatan otot ini bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Jadi bisa sekarang latihan, besok nggak usah latihan, lusa latihan, besoknya lagi nggak usah latihan. Jadi seperti itu, bisa disiasati dengan selang sehari latihan. Dan jangan lupa sesuaikan latihan ini dengan kondisi Anda. Dan jika perlu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik terdekat di kota Anda. Stay healthy semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.